Ini adalah beberapa hasil sambung pucuk durian ya, yang saya menggunakan bagian bonggol. Nah, dari beberapa percobaan yang saya lakukan, itu semuanya berhasil dan berhasil menumbuhkan tunas baru. Bagaimana cara melakukannya akan saya ulas tuntas pada video berikut ini, supaya nanti teman-teman semua tidak mengalami kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat grafting. Nah, untuk dapat melakukan teknik sambung pucuk yang menggunakan bagian bonggol durian, itu beberapa syarat yang harus kita penuhi adalah yang pertama sekali kita harus menyediakan seedling atau tanaman bawahnya. Kemudian kita pilih bagian entres atau bagian pucuk tanaman ya, yang sudah akan bakal tumbuh tunas seperti ini. Bagi sobat semua ya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita lakukan pemotongan pada bagian bonggolnya ya, seperti ini. Nah, untuk seedling itu bisa kita ambil dari bibit-bibit durian hasil semaian ya. Nah, risiko dari kegagalan dengan menggunakan bonggol ini adalah apabila nantinya gagal, itu bagian seedlingnya itu sudah tidak bisa menumbuhkan tunas lagi ya, sehingga akhirnya bibitnya itu akan rusak dan mati. Nah, untuk penyayatan bisa kita lakukan dengan model kapak seperti ini ya, atau bisa juga dengan menggunakan teknik belah seperti biasanya. Kemudian pada bagian sayatan itu harus kita rapikan serapi mungkin ya, jangan sampai ada kotoran yang menempel di bagian bekas sayatannya. Ini penting supaya nanti tidak mempengaruhi proses penyatuan antara seedling dan entres. Kemudian untuk entres yang kita gunakan ya, itu bisa kita ambil dari bagian pucuk tanaman maupun dari bagian cabang ya, yang intinya bahwa sudah ada bakal tumbuh tunas baru. Kondisi ini nanti akan mempercepat proses penyatuannya ketimbang kita ambil dari bagian pucuk yang tidak menunjukkan mata tunasnya. Kemudian pada bagian entres itu kita lakukan pembelahan ya, seperti ini. Jadi pada teknik ini entresnya itu yang kita belah ya, bukan bagian seedlingnya. Kalau sambung pucuk biasa itu kan seedlingnya yang kita belah, kemudian entresnya itu kita sayat. Ini adalah teknik dari kebalikannya. Nah, setelah kita lakukan penyayatan ya di kedua bagiannya, itu segera mungkin kita lakukan penyatuan seperti ini. Nah, kunci keberhasilannya adalah untuk proses penyatuan itu kita usahakan di bagian sisi ya, satu sisinya itu ketemu antara kulit dengan kulitnya ya, supaya nanti bagian kambium dan kambiumnya itu ketemu. Nah, jadi untuk peletakan entresnya tidak kita lakukan pada bagian tengah ya, namun di bagian pinggir. Untuk bagian sisi sebelahnya ya sudah kita biarkan saja, karena nanti pada waktunya mereka akan mengering dan ikut menyatu. Nah, kelemahan dari teknik ini adalah ketika kita melakukan pengikatan ya, itu harus kita lakukan secara hati-hati, karena memang kondisi entres dan seedling itu karena ada getah tipisnya ya, itu biasanya agak licin ya, sehingga dalam proses pengikatannya itu bisa saja goyang ataupun terlepas. Sekali lagi kita lakukan secara hati-hati ya, perlahan ya, supaya di bagian sisi-sisi yang sudah kita paskan tadi itu tidak goyang ya, atau tidak berubah letaknya. Nah, itu adalah pengikatan dasarnya. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan pembungkusan ya, baik itu pada bagian entresnya ya, yang tujuannya adalah untuk mengurangi resiko ketika ada air hujan maupun ada embun ya. Karena nanti kita sungkup, biasanya di bagian sungkup itu ada embun-embun air ya, itu supaya nanti tidak masuk ke dalam bagian sayatan ya, sehingga perlu kita lakukan bungkus seperti ini. Nah, sudah selesai prosesnya ya, sangat mudah dan gampang. Nanti teman-teman bisa praktekkan, bisa cobakan ya, dengan beberapa teknik yang kemungkinan
kalian dan teman-teman kuasai. Nah, sobat semua, demikian video singkat dari kami. Semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, jangan lupa untuk tahap akhir ini kita lakukan penyungkupan ya dengan menggunakan plastik biasa atau plastik bening ya. Alangkah baiknya jika kita berikan pengaman ya, supaya nanti di bagian plastiknya ini tidak menempel langsung ke bagian entres. Untuk peletakan ya, itu kita letakkan di tempat yang teduh. Boleh terkena matahari tapi jangan sampai secara langsung ya. Demikian video dari kami, terima kasih.